Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Azizara. Saya dari CM2 Prodi Manajemen Bisnis. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang finansial teknologi atau biasa dikenal dengan fintech untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan dengan dosen pembimbing Pak Budi. Semoga materi saya pada hari ini cukup untuk memenuhi nilai tugas yang diperlukan, dan semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang saya jelaskan pada materi kali ini. Terima kasih. Mari kita lanjut. Yuk mengenal fintech. Apa sih fintech itu? Seperti apa sih? Financial teknologi itu apa ya? Kok nggak pernah dengar? Nah, mari kita mulai mengenal dengan fintech. Fintech merupakan singkatan dari financial technology. Fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mempercepat, mengubah berbagai aspek yang dibutuhkan dalam pelayanan keuangan. Begitu, sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana, peminjaman, dan pengumpulan dana tuh beserta pengolahannya tuh bisa dilakukan secara cepat, singkat, praktis, dan efektif tentunya dengan menggunakan teknologi-teknologi yang modern. Lalu apa sih manfaat fintech di masyarakat? Tentu sebagai masyarakat Indonesia, fintech ini termasuk sangat amat membantu dikarenakan lebih mudah. Jadi salah satu manfaat fintech ini di masyarakat adalah kita mendapatkan kemudahan layanan finansial. Manfaat yang paling utama yang diberikan fintech adalah kemudahan layanan finansial. Jika dilihat beberapa tahun ke belakang, di mana bila kita mau melakukan transfer kita harus datang ke teller, ke banknya. Lalu jika membutuhkan pinjaman modal dan dana, maka kita harus datang ke bank langsung gitu. Sehingga kurang efektif begitu, kurang praktis seperti itu. Nah, namun dengan hadirnya si fintech ini, tentu masyarakat akan sangat terbantu karena jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, jauh lebih praktis juga tentunya. Jauh lebih efisien tenaga dan waktu. Jadi fintech benar-benar memberikan manfaat kemudahan di bidang layanan finansial seperti itu. Membantu UKM mendapatkan modal. Tentu bagi para pelaku usaha, fintech menjadi salah satu solusi yang paling tepat tentunya. Karena dengan banyaknya fintech yang memberikan kemudahan pinjaman, terutama untuk para UKM, fintech juga biasanya memberikan bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan perbankan. Jadi fintech itu biasanya lebih murah tentu ya, lebih murah. Jadi bagi para pelaku UKM tentunya fintech adalah sesuatu yang cocok tentunya ya. Fintech dapat mengurangi jumlah pinjaman yang berbunga tinggi. Masyarakat tentu merasa cukup tersiksa apabila ada mereka yang mengaku sebagai penolong tapi memberikan beban bunga yang tinggi tentunya ya dari setiap pinjaman yang diajukan. Nah, dengan ada fintech ini tentu para peminjam akan lebih efisien, lebih terbantu. Karena pada biasanya pinjaman di fintech itu bersifat transparan dan mudah dilakukan, juga bunganya tidak terlalu besar seperti itu. Jadi tentunya fintech ini sangat bermanfaat dalam masyarakat. Lalu jenis-jenis fintech. Yuk mari kita kenali lebih dalam tentang fintech. Fintech ini punya jenis apa aja sih? Apa sebenarnya selama ini kalian telah menggunakan fintech tapi nggak ngerti nih? Ternyata ini adalah bagian dari financial teknologi yang tengah berkembang seperti itu. Mari kita kenali satu persatu. Ada peer-to-peer atau P2P lending and crowdfunding. P2P lending dan crowdfunding dikatakan juga sebagai marketplace finansial. Platform seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Biasanya proses melalui P2P lending ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu online platform. Contohnya seperti aplikasi Kitabisa itu termasuk jenis fintech yang crowdfunding atau biasanya mengumpulkan dana bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti itu, dan bagi orang-orang yang ingin memberikan investasi seperti itu. Lalu kita lanjut, ada manajemen risiko investasi. Dalam jenis yang satu ini,
Anda bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan dengan keuangan yang lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan bisa Anda akses melalui smartphone. Anda hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan Anda. Jadi, pada umumnya, vintage ini bisa dikontrol melalui smartphone kita. Sangat praktis karena sistem dari smartphone sendiri bisa dibawa kemana-mana, seperti itu. Jadi, menurut saya, bagi saya sendiri, vintage ini sangat berguna dan praktis tentunya bagi para bisnis maupun anak-anak muda zaman sekarang, seperti itu. Ayo kita lanjut. Ada payment clearing and settlement. Terdapat beberapa startup finansial yang sering menyediakan payment gateway atau e-wallet yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori payment clearing dan settlement. Jadi si vintage juga bisa digunakan, juga ada jenis yang dapat digunakan sebagai payment atau pembayaran ya. Nanti sering kita jumpai seperti GoPay dan banyak lainnya ya, tentunya ada OVO dan lain-lain. Kita lanjut, ada market aggregator. Nah, jenis vintage yang satu ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens ataupun pengguna. Biasanya, vintage jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya vintage jenis ini diharapkan dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan. Jadi biasanya ini berisinya informasi-informasi tentang keuangan, seperti itu. Lalu kita kenali yuk macam-macam perusahaan vintage yang berkembang di Indonesia. Lalu saya ambil 2 contoh di sini. Ada OVO sebagai payment gateway atau sistem pembayaran biasanya ya, dan ada Kitabisa sebagai crowdfunding. OVO merupakan sebuah aplikasi yang mempermudah transaksi dalam melakukan transaksi, lalu seperti melakukan pembayaran untuk makan, belanja, hingga melakukan pembayaran tagihan, semua dapat dilakukan dengan mudah menggunakan vintage payment gateway. Jadi sangat mudah ya bagi orang-orang yang sibuk, terutama biasanya mereka cenderung menggunakan payment gateway seperti ini karena bisa diakses di mana aja, kapan aja, selama punya smartphone kita bisa mengaksesnya dimanapun gitu. Lalu ada Kitabisa yang tadi saya jelaskan dalam crowdfunding. Jadi salah satu vintage yang sangat berguna bagi masyarakat juga nih adalah crowdfunding. Kenapa sih kok berguna? Karena sebagai salah satu bentuk pendanaan yang modalnya berasal dari beberapa pemilik modal. Jadi sistem crowdfunding sendiri ini mengumpulkan dana biasanya untuk bencana alam, orang sakit, terus pembangunan jembatan di pelosok-pelosok negara, seperti itu. Jadi sistem Kitabisa ini atau crowdfunding ini sangat berguna untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan, seperti itu. Thank you. Selesai materi saya pada hari ini. Saya telah menjelaskan apa itu vintage, jenis-jenisnya, manfaatnya ya, dan contoh vintage yang telah berkembang di Indonesia. Tentu masih banyak lagi ya vintage yang telah berkembang di Indonesia seperti GoPay, Dana, dan banyak lainnya. Mungkin kalian bisa cari juga dan bisa searching juga ya. Tentu kita tarik kesimpulan bahwa vintage ini telah berkembang di Indonesia dan juga sangat bermanfaat untuk kita semua karena selain bisa menjadi bahan ladang amal ya, bisa juga mempermudah akses kita dan lebih praktis tentunya ya. Maka sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah perkataan atau perbuatan. Apabila ada salah penulisan juga informasi yang telah saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa belajar bersama-sama kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Video pada kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pembimbing Pak Budi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.